akan menghadapi ketidakpastian apakah ada kebijakan khusus dari IMF untuk membantu mengurangi ketidakpastian. Dia bilang IMF tidak punya otoritas untuk melakukan hal itu, tapi mereka menyediakan dana bantuan untuk negara-negara yang membutuhkan. Tentu saja Indonesia tidak membutuhkan karena anggaran kita cukup baik dan kita masih punya bantalan yang cukup besar, yaitu 420 triliun yang saya bilang sebelumnya. Supporting us 100%, or he is forcing me to work properly 100%. But in regard to job creation, the government program. Dunia lagi goncang-ganjing, harga energi naik, konflik memanas, ekonomi global penuh ketidakpastian. Tapi di tengah situasi itu, Indonesia justru dapat sinyal positif dari IMF dan Bank Dunia. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya dilakukan Indonesia sampai bisa tetap terlihat aman di mata dunia? Dan apakah ini benar-benar kabar baik untuk kita semua? Jawabannya mulai terlihat dari hasil kunjungan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia ke Washington DC. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menggelar serangkaian pertemuan penting dengan para pemain utama ekonomi global, mulai dari International Monetary Fund yang dipimpin Kristalina Georgieva hingga World Bank dan lembaga pemeringkat seperti S&P Global Ratings. Pertemuan ini bukan sekadar formalitas, dunia ingin tahu apakah strategi ekonomi Indonesia benar-benar kuat. Dalam forum tersebut, Purbaya memaparkan arah kebijakan pemerintah, bagaimana Indonesia menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan disiplin fiskal melalui APBN di tengah tekanan global yang makin kompleks. Menurutnya, para investor dan lembaga global ingin memahami satu hal penting. Apakah Indonesia bisa tumbuh cepat tanpa mengorbankan stabilitas anggaran? Dan jawabannya cukup mengejutkan. Respons dari IMF, Bank Dunia, hingga lembaga rating disebut sangat positif. Mereka bahkan menunjukkan antusiasme tinggi untuk menggali lebih dalam strategi Indonesia. Selama ini, banyak pihak mempertanyakan bagaimana Indonesia mampu menjaga pertumbuhan tapi tetap disiplin dalam pengelolaan anggaran negara. Kini, keraguan itu mulai memudar. Dalam pertemuan tersebut, Kristalina Georgieva juga menyoroti bahwa ketidakpastian global masih akan berlangsung. Penyebabnya jelas, ketegangan geopolitik dan fluktuasi harga energi yang belum stabil. Namun, di tengah kondisi itu, Indonesia justru dinilai memiliki posisi yang cukup aman. Purbaya menegaskan, Indonesia tidak membutuhkan dukungan darurat dari IMF. Alasannya, kondisi fiskal nasional masih kuat, bahkan memiliki bantalan anggaran sekitar 420 triliun rupiah. Angka ini menjadi tameng penting jika terjadi guncangan ekonomi global. Tak hanya itu, pemerintah juga disebut sudah melakukan penyesuaian kebijakan sejak akhir tahun lalu. Hasilnya, Indonesia mampu menyerap tekanan eksternal, termasuk lonjakan harga minyak akibat konflik global. Artinya, ketika negara lain mungkin terguncang, Indonesia masih relatif stabil. Penilaian positif juga datang dari World Bank dan S&P Global Ratings. Mereka mengapresiasi strategi fiskal pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Keraguan terhadap kemampuan Indonesia menjaga disiplin fiskal sambil tetap mendorong pertumbuhan ekonomi kini mulai berkurang. Bahkan, Bank Dunia menyatakan minat untuk memperdalam kerjasama dengan Indonesia. Fokusnya bukan main-main, pembangunan jangka panjang, pengentasan kemiskinan, hingga pembiayaan proyek strategis di negara berkembang. Ini sinyal kuat bahwa Indonesia semakin dipercaya di panggung global. Tadi pagi kita ketemu 18 investor besar, di antaranya yang besar adalah Goldman Sachs sama Fidelity, di samping yang lain juga besar-besar. Mereka sepertinya pengen menanyakan, ingin tahu komitmen kita terhadap pertumbuhan, terhadap anggaran seperti apa, dan masuk akal nggak. Jadi kita udah jelaskan ke mereka dengan detail dan komprehensif apa yang kita lakukan, apa dampaknya ke anggaran, apa dampaknya ke pertumbuhan ekonomi. Jadi mereka suka sekali dengan penjelasan kita bahwa kita akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat tanpa mengorbankan kehati-hatian kebijakan fiskal.
Itu yang mereka pegang. Sampai ada banyak pertanyaan yang lain yang mengenai fundamental ekonomi dan fundamental kebijakan kita. Sepertinya selama ini mereka masih agak bingung dengan kebijakan kita. Utamanya mereka bingung kenapa kita bisa tumbuh lebih cepat tapi anggarannya tetap terkendali. Kita jelaskan dengan gamblang pada pertemuan. Tadi sih campur, ada yang sebagian fixed income, tapi sebenarnya sebagian juga dari equity. Jadi harusnya ini kan financial sector ya, bukan FDI. Jadi harusnya sih nggak lama lagi akan masuk ke Indonesia dan akan mendorong pasar modal Indonesia ke level yang lebih tinggi lagi. Tadi Bu Kristalina menjelaskan bahwa ketidakpastian global masih akan tetap tinggi dalam beberapa waktu ke depan karena perang juga tidak jelas hasilnya akan seperti apa. Jadi kita akan menghadapi ketidakpastian. Yang jelas saya tanya ke dia apakah ada kebijakan khusus dari IMF untuk membantu mengurangi ketidakpastian. Dia bilang IMF tidak punya otoritas untuk melakukan hal itu, tapi mereka menyediakan dana bantuan untuk negara-negara yang membutuhkan. Tentu saja Indonesia tidak membutuhkan karena anggaran kita cukup baik dan kita masih punya bantalan yang cukup besar, yaitu 420 triliun yang saya bilang sebelumnya. Ya, mereka agak bingung sebetulnya tadinya kenapa kita bisa bertahan di tengah keadaan global yang seperti ini, tapi saya jelaskan bahwa memang kita sudah merubah kebijakan sejak akhir tahun lalu dan dampaknya sudah jelas. Jadi ekonomi kita sedang mengalami percepatan ketika ada tambahan shock dari ketidakpastian global dari harga minyak yang tinggi, sehingga kita bisa menyerap shock yang terjadi. Dan dia kelihatannya senang dengan keadaan seperti itu, tapi mereka tidak akan melakukan kebijakan khusus untuk membantu negara-negara lain, tapi yang jelas mereka akan memberitahukan ke seluruh dunia negara-negara mana saja yang performanya bagus. World Bank dan rating agency amat puas dengan penjelasan kita tentang strategi kita. Jadi keraguan tentang apakah kita bisa menjalankan kebijakan yang fiskal yang baik dan menciptakan pertumbuhan yang baik pada saat yang bersamaan sepertinya sudah hilang. World Bank bahkan menggali lebih dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan antara kita dengan World Bank. I will, with great pleasure. Thank you. Very good to meet you. Thank you. Thank you. I'll see you back later.